Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang tahu nggak saya lagi di mana? Kebetulan saya ini lagi di makomnya ayah saya, yaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Utsman Al-Mufti Jakarta bin Abdullah bin Yahya. Beliau ini adalah seorang veteran tentara ya. Waktu beliau meninggal usia saya itu masih 10 tahun, jadi saya kurang paham sejarah beliau, dan ada beberapa muridnya yang bercerita kepada saya, karena selain beliau ini tentara, pada saat itu beliau juga seorang pendakwah ya, keluar dari TNI kemudian dakwah. Dan muridnya bercerita kepada saya seperti ini. Dulu katanya waktu perang, jadi abah saya ini almarhum Habib Ali ini bawa pasukan, terus pasukannya itu dikelilingin orang-orang tentara. Sampai singkat ceritanya, ayah saya ini suruh kepada anak buahnya itu megang bajunya beliau, sehingga di situ tentara-tentara Belanda tuh nggak ngelihat beliau sama pasukannya, padahal dikelilingin gitu. Kemudian tentara Belanda tuh kebingungan, akhirnya dijatuhin rudal gitu, ditunjuk sama Habib Ali, tuh lihat katanya buah semangka jatuh, buah semangka tuh lihat, ditunjuk gitu ke bomnya, itu bomnya berubah jadi buah semangka. Kemudian ditunjuk lagi tuh ambil buah jeruk katanya, jadi buah jeruk, saudara sekalian. Subhanallah. Jadi memang kalau orang-orang dulu tuh ya tajam-tajam lisannya ya, karena memang mungkin sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi cerita kisah tentang beliau perang itu dulu. Ketika diserang malam-malam, orang lain itu pada tidur nih, tentara-tentara lain pada tidur. Kemudian abah saya bangun sendiri, abah saya ngerasa gitu ada penyusup. Nah akhirnya abah saya bangun, ditembakin semua sama abah saya. Giliran paginya tentara semua pada kebingungan pada kebingungan karena sudah banyak mayat bergeletakan orang-orang penjajah saat itu. Nah, ala kulli hal, setelah kejadian itu kebingungan, kemudian kata abah saya, udah semuanya selesai, semalaman udah saya bereskan, katanya begitu. Luar biasa. Dan juga setelah keluar dari TNI itu beliau dakwah ya, dari kampung ke kampung. Bahkan saya pernah waktu itu ke satu pelosok daerah, kalau nggak salah daerah Pelabuhan Ratu. Di situ itu banyak ternyata murid-murid beliau yang kenal sama abah saya, dan saya pun heran. Oh, dulu katanya abah antum pernah dakwah ke sini, ngajar. Kemudian ada juga tanah-tanah wakaf yang persembahkan ataupun yang dihadiahkan untuk orang tua. Saya kemudian dakwah beliau. Cuman yang di Pelabuhan Ratu itu mungkin tidak terurus ya, karena mungkin usia beliau juga udah semakin sepuh kan saat itu. Luar biasa. Itulah sedikit kisah daripada perjalanan hidup Al-Habib Ali. Sampai terakhir wafatnya beliau itu luar biasa, ketika jasadnya mau dimakamkan, yang tadinya cuaca mendung tiba-tiba keluar turun cahaya sampai ke makamnya beliau, sampai jasadnya dimasukkan ke liang lahat. Luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan saya sebagai anaknya bisa mengikuti jejak perjuangan beliau, dan juga kita semua juga bisa belajar dari pendahulu-pendahulu kita, agar kita selalu berusaha istiqomah, dan agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak merasa meletakkan rasa takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa mencintai bangsa, negara, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Kita korbankan apapun yang mampu kita korbankan, baik tenaga, harta, pikiran ya, untuk agama, untuk negara, untuk bangsa, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Ala kulli hal, mungkin itu saja cerita di sore hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.